ayatnya yang ke 33 saja. Ayat 32 dan 33 saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini 1, 2, 3. Bagi Bani Naftali keluarga undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon Terbakin ke Sahanaim, Adami, Nekeb, dan Yakneel sampai ke Lahum dan terakhir di Ismail. Saudara, kalau saudara membaca kemarin kita melihat dalam pasal ke-18, maka ada teguran Yosua kepada bangsa Israel karena masih banyak suku yang belum mendapatkan bagian, ya. Masih banyak suku yang belum mendapatkan tempat tinggal, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yosua menegur mereka, mengatakan mereka tidak boleh bermalas-malasan, saudara, ya. Mereka harus kembali bangkit, maju lagi, berperang lagi untuk apa? Untuk merebut tanah Kanaan, karena belum, ya saudara, masih banyak bagian-bagian tanah Kanaan yang belum mereka kuasai. Tapi kalau kita melihat dalam pasal 19, sebetulnya mulai ayat 8, pasal 18 bagian terakhir, kita melihat bagaimana kemudian keadaan berubah, saudara. Keadaan berubah di mana ada 7 suku yang tadi dikatakan dalam pasal 18, ada 7 suku yang belum mendapatkan bagian. Ya saudara, ada 7 suku yang belum mendapatkan tanah tempat tinggal, tanah warisan di tanah Kanaan. Ada 7 suku, dan kalau saya dan saudara melihat dalam pasal 18, pasal 19, maka kemudian terjadilah, saudaraku, kita melihat kemudian pembagian itu terjadi. Yang kita baca ini pembagian suku yang ke-6. Nanti dalam ayat yang ke-40, suku Dan itu menjadi suku yang ke-7 yang mendapat bagian, saudara. Di sini yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kita semua, firman Tuhan mengingatkan kita. Saya cuma melihat begini, ketika kita bergerak, Tuhan juga bergerak. Ada amin, saudara? Amin. Ketika kita bergerak, Tuhan juga bergerak. Makanya Yosua bilang sama Israel, ayo bangkit, ayo jangan bermalas-malasan. Masih banyak suku yang belum mendapat tempat tinggal. Jangan merasa mudah berpuas diri dengan apa yang kalian sudah raih dalam hidup ini, ya. Apa yang sudah diraih itu belum maksimal, belum. Dan kita melihat bagaimana kemudian ketika teguran itu datang, saya percaya itu yang menyemangati mereka, itu yang membakar hati mereka untuk mereka boleh kembali bangkit bergerak, saudaraku. Dan kita memang tidak melihat ada perang di situ, tapi saya percaya kemudian mereka mulai maju, saudara, memerangi bangsa-bangsa yang menguasai tanah Kanaan itu. Itulah sebabnya saya katakan di awal tadi, saudaraku, ketika kita bergerak, Tuhan pasti bergerak menolong saya dan saudara. Tapi masalahnya di sini, ini yang kita mesti ingat, ini yang kita mesti lihat dalam diri kita. Adakah kita sedang bergerak? Ataukah kita sedang masuk dalam situasi seperti bangsa Israel yang bermalas-malasan, merasa sudah cukup? Karena yang kemarin saya katakan, kita sudah ditolong, kita sudah dijawab doa kita sudah, padahal itu belum apa-apa. Ya, kita baru masuk di pintu gerbangnya. Saudara, kalau saudara ke mana? Ke Bali, saudara baru masuk, baru injak bandaranya. Dulu tahun berapa, saudara, saya sama teman-teman sekolah kita pernah punya uang, saudara. Mereka ajak saya, kita ke Bali yuk. Ya udah, kita ke Bali, cuman uangnya terbatas. Nggak apa-apa, udah, asal kita injek Bali aja, udah puas. Itu, saudara. Ya, asal kita injek Bali aja. Ya, saya bilang, ya udah ya, asal sampai di Gilimanuk aja ya, udah nempel, udah. Orang tanya, udah pernah ke Bali belum? Udah, gitu ya, saudara. Ya, tapi akhirnya masih ada sisa uang, jadi kita pergi masuk ke Denpasar, ke Kuta, ya, saudara. Dan di situ saya melihat, oh Bali bagus. Kadang-kadang itu, saudara, kita puas, cuma target kita pokoknya sudah sampai di Bali, injak. Kita belum apa-apa. Kita belum menyaksikan hal-hal yang luar biasa dari
dari pertolongan Tuhan yang sesungguhnya besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saudara. Bisa bilang amin, saudara? Bukan cuma sekedar ditolong, bukan sekedar dijawab. Ini yang kita harus lihat, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika mereka mulai bangkit semangat mereka tidak lagi bermalas-malasan. Mereka mulai bergerak. Saya melihat ini 7 suku, saudara, butuh tempat yang luas, butuh musuh yang banyak yang harus dikalahkan. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Ada amin, saudara? Saya melihat Tuhan menyertai mereka sehingga bukan cuma 7 suku yang ini yang mendapat bagian. Sampai kalau sudah masuk pada bagian yang terakhir pasal 19, Yosua juga dapat bagian tanah buat Yosua secara khusus. Kalau mereka tidak bergerak, kalau mereka bilang begini, udah cukup, capek. Kalau mereka terus dengan prinsip yang salah seperti itu, ayo terus bergerak dalam pekerjaan saudara, bergerak dalam bisnis saudara, bergerak di dalam apa yang Tuhan percayakan sama saudara. Amin, saudara. Bergerak juga dalam pelayanan, bergerak juga buat Tuhan, jangan berhenti, saudara. Karena itu juga kunci keberhasilan saya dan saudara. Ada amin, saudara. Itu juga menjadi bumbu penyedap, ya saudara. Itu juga menjadi faktor penentu, saudara. Ayo terus maju. Kadang-kadang kita maju dalam Tuhan hanya karena ada sebuah kebutuhan, dan itu yang saya katakan, ketika kebutuhan ini sudah kita raih, padahal belum maksimal. Masih banyak hal-hal yang Tuhan mau beri dan percayakan sama saya dan saudara, tapi kita mudah berpuas diri, saudara. Lalu kemudian mulai itu di-stopin, doa-doa di-stopin, ibadah di-stopin, dikurang-kurangi. Itu seperti saya gambarkan, seperti bangsa Israel yang dah puas, dah. Sebetulnya apa yang firman Tuhan katakan kemarin? Malas. Kemalasan itu mulai menyerang kita. Seperti Daud. Kalau saudara lihat Daud, ketika dia sudah capai istana, maka apa yang terjadi dengan Daud? Daud sudah nggak mau perang lagi. Ketika musim perang, ketika waktunya berperang, saudaraku, Daud apa? Tinggal di suatu rumah. Itu kenapa? Karena buat Daud udah ini juga udah hebat banget, udah. Padahal apa, saudaraku? Kalau saudara melihat perjalanan selanjutnya, Daud jadi raja. Wah, banyak hal yang Daud lakukan, banyak hal yang Daud kerjakan, banyak musuh-musuh yang lebih besar lagi yang dikalahkan oleh Daud. Bukan cuma sampai pada istana, bukan hanya mengalahkan Saul, tapi apa, saudaraku? Bangsa-bangsa yang di sekitar Israel yang jadi musuhnya Israel, yang tidak pernah dikalahkan sama Saul, dikalahkan sama Daud. Amin, saudara. Artinya apa? Ada hal yang lebih besar yang Tuhan percaya. Bukan hanya sekedar Saul dikalahkan, istana Saul sekarang jadi istananya Daud, bukan. Sekarang bukan lagi pemandangannya bintang-bintang di langit. Sekarang bukan lagi ranjangnya Daud rumput jerami, tapi sekarang tempatnya empuk. Dan Daud merasa udah cukup. Makanya apa? Waktu masanya perang, dia bilang enggak, saya enggak perang. Capek. Di situ Daud hancur. Puas dengan keadaan. Puas dengan apa yang sudah didapat. Yang sebetulnya firman Tuhan tadi, waktu kemarin pasal 18, kamu bermalas-malasan. Daud mulai bermalas-malasan, membiarkan roh kemalasan itu mulai menyerang, menguasai. Yuk saudara, responi firman Tuhan. Saya juga responi firman Tuhan. Kita nggak boleh berhenti dari apa yang sudah kita kerjakan. Ada amin, saudara. Dari yang kemarin kita kerjakan. Karena ada sesuatu. Daud waktu lalu dia harus berperang, dia harus bergumul, dia harus. Memang ada saat dimana kata harus itu melekat sekali dalam hidup kita. Harus berdoa, harus sungguh-sungguh, harus. Kenapa? Karena terancam.
Daud harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Daud harus bergumul, harus. Kenapa? Karena jiwanya terancam. Daud harus mengandalkan Tuhan, Kenapa? Kalau tidak, terancam. Dia tidak ditolong Tuhan. Tapi ada satu saat ini yang sulit. Ketika kata harus itu sudah tidak melekat lagi dalam hidup kita. Artinya gini, kita nggak doa juga nggak apa-apa. Kita nggak melayani Tuhan juga nggak apa-apa. Kita nggak berkorban juga nggak apa-apa. Dalam bisnis kita nggak bergerak, nggak muter, nggak keliling juga nggak apa-apa. Karena semuanya ada, semuanya masih oke. Kita tidak terancam dengan sesuatu. Kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak serius dagang juga nggak apa-apa. Deposito, tabungan masih banyak, tenang baik. Itu yang berbahaya sekarang. Ketika kata harus itu sudah nggak ada lagi. Maksudnya, memang nggak perlu lagi. Kata harus itu kan kayak yang saya gambarkan. Daud harus bergumul, Daud harus berseru, Daud harus nangis, Daud harus tengah malam. Kalau sudah baca Mazmur, tengah malam dia berseru, dia berdoa sama Tuhan, dia sampaikan isi hatinya sama Tuhan. Kenapa? Karena tekanan begitu luar biasa, ancaman yang begitu luar biasa. Kalau sudah saya membayangkan perjalanan Daud, itu mengerikan sekali. Nggak ada tempat yang aman buat Daud. Makanya Daud pernah tulis, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatan. Karena memang nggak ada situasi, nggak ada waktu-waktu yang Daud mana bisa santai, nggak ada tempat yang terlalu aman buat Daud. Dan kata harus itu melekat sekali. Harus mengandalkan Tuhan, harus mencari Tuhan, harus melekat sama Tuhan. Kata itu melekat sekali. Tapi ketika dia masuk di istana, itu yang saya katakan, kata harus itu sudah nggak ada lagi. Dan ini yang mengerikan. Ketika saya dan saudara tidak ada lagi kata keharusan, harus mencari Tuhan, harus bangun tengah malam, harus punya waktu jam doa, harus. Karena kita sedang dalam pergumulan yang hebat. Kalau enggak ya lewat kita, kalau enggak ya jatuh. Saya tidak tahu saudara, apakah hari-hari ini, makanya bagus ketika kita harus dalam pergumulan ya. Maka kata harus itu begitu melekat. Jadi kita dipaksa cari Tuhan, dipaksa ibadah, dipaksa sungguh-sungguh, dipaksa serius. Karena ketika kata harus itu nggak ada, jarang orang masih tetap bisa berdiri itu. Jarang orang masih jam doanya nggak berkurang. Jarang. Jarang orang masih harus punya waktu-waktu menyendiri sama Tuhan saat teduh. Jarang. Ini sudah. Tolong kita supaya ketika pun kata harus itu sudah nggak ada lagi sama kita tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ketika kata harus itu sudah tidak ada lagi sama kita juga tetap melakukan kewajiban kita. Apakah itu jadi suami, jadi istri, berdagang, bekerja, berusaha keras, saudara, tetap harus. Ketika kata harus itu artinya gini, ya udah nggak terlalu terpepet lagi sama masalah ekonomi. Bukankah kita seringkali untuk masalah ekonomi kita bisa melakukannya, ya kita bisa melakukannya. Tabungan banyak, tapi apakah kemudian kita santai-santai di rumah? Enggak. Ya, deposito ada, ya saudara, simpanan ini ada. Tapi apakah kemudian kita bisa bersantai-santai? Bukan, enggak. Kita tetap mesti kerja, saudara mesti tetap berdagang, toko tetap mesti buka. Apakah karena deposito itu tutup, buka ya ditinggal orang? Ini saudara, ya biarlah ini yang firman Tuhan mau bilang.
Ketika kata harus itu sudah tidak ada lagi sama kita. Kata harus, ya. Tidak ada lagi desakan, tidak ada lagi himpitan, tidak lagi ada bahaya, mara bahaya, tidak ada lagi ancaman. Tapi kita tetap harus melekat sama Tuhan, saudara. Kita harus tetap berdiri teguh, ada amin, saudara. Kita harus tetap berperang maju. Karena apa? Itu yang firman Tuhan bilang, masih banyak hal-hal yang belum kita dapatkan sebetulnya. Kayak Daud sudah berpuas diri tinggal di istana. Aduh, dia nggak pernah membayangkan, dia lihat terus istananya, aduh bagus, aduh dia pegang terus kasurnya. Dia anak orang miskin, saudara. Dia anak orang miskin, aduh ini kasur ketebal bisa. Ya. Aduh ini bulu, aduh ini bulu. Terkagum-kagum dia. Makanya apa? Dia sudah merasa berpuas diri. Makanya dia nggak mau lagi maju berperang. Hancur. Padahal ketika dia bangkit, apa yang terjadi? Ketika dia bangkit di saudara, ya seperti bangsa Israel bangkit. Wah, banyak yang lebih banyak lagi yang Tuhan buat, lebih banyak lagi yang Tuhan nyatakan. Banyak bangsa-bangsa yang Daud kalahkan, banyak bangsa-bangsa yang hebat, yang kuat-kuat, yang tadi yang menekan Israel, sekarang Daud yang hancurkan mereka. Di situ Daud mendapatkan banyak jarahan, makanya dia bisa sumbang bait Allah banyak sekali. Kalau sudah lihat, iya kan? Itu yang Daud sumbang itu sudah buat pembangunan bait Allah. Nanti Salomo yang bangun itu ribu triliun sudah. Bukan ratus triliun, ribu triliun. Kalau saudara kalikan sumbangannya Daud, emas yang Daud berikan itu saudara, itu dari mana? Dari mengalahkan bangsa-bangsa. Ketika apa? Ketika Daud bangkit dari rasa puasnya, tidak lagi berpuas diri. Sekarang dia bangkit seperti Israel. Bayangkan 7 bangsa, 7 suku yang tadinya belum dapat tempat. Ketika mereka bangkit, ketika Tuhan mereka bergerak, Tuhan bergerak menyertai mereka. Ada amin, saudara. Yuk, saudara jangan bermalas-malas. Ada kesempatan, ambil. Saya percaya itu peluang yang Tuhan kasih sama saya dan saudara. Sampai kita berdoa tentunya, ya saudara. Sampai saudara berhati-hati, saudara berdoa, bawa ini sama. Tapi jangan jadi apa namanya? Jangan jadi berdiam diri gitu, vakum, diam, apatis. Wislah. Tolong kita saudara. Bagian yang terakhir saudara kita lihat. Bagian ayat 49 dan 50. 49 dan 50. Sama-sama kita baca ini sudah. 49 dan 50. 1, 2, 3. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka untuk daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan kita Tuhan, mereka memberikan oleh kota yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sini. Saudara, ini ada satu kata yang nggak tepat. Ya, ada satu kata yang nggak tepat, yang punya maknanya sangat berbeda sekali. Serius sekali. Bukan cuma tidak tepat di dalam penggunaan kata, tapi punya artinya yang berseberangan. Kalau saudara baca ayat yang ke-50, ya saudara, perhatikan saudara ya. Saya bacakan. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya, kepada Yosua, kota yang dimintanya. Jadi dari ayat ini, kalau kita pakainya ayat ini, ya saudara, bahasa Indonesia, maka waktu Yosua sudah bagi-bagi tempat, maka Yosua bilang begini, buat saya mana? Gitu. Ya kan saudara? Karena ayat ini bilang, sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepada kota yang dimintanya. Jadi itu yang saya bilang, Yosua sudah bagi-bagi nih.
buat Naftali, Dan, Asyir, semuanya udah dapat. Oi, saya mana? Kata kasarnya tuh kalau saya mendramatisirnya tuh, enggak, bukan itu. Katanya tipis memang perbedaannya, tapi punya artinya beda. Bedanya jauh. Dalam bahasa yang lain, saudaraku, Yosua bukan meminta seperti yang dimintanya, tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa yang lain bilang sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang ditanyakannya. Ditanyakan Yosua kepada Tuhan. Yang ditanyakan, diberikan kota yang ditanyakan sama Yosua. Yosua tanya sama siapa? Bisa jadi tanya sama Tuhan, bisa jadi sama mereka. Maksudnya gini loh, kalau Yosua dalam arti tanya, dalam posisi tanya, ya kamu punyanya tanah yang kayak apa? Apa-apa. Bukan seperti yang dimintanya. Kalau dimintanya, hei, mana saya? Saya minta ini ya. Tapi yang asli, doa aslinya bilang begini, yang ditanya, artinya dia bisa tanya, Tuhan, yang mana Tuhan yang Tuhan mau kasih sama saya? Atau kalau dia tanya sama suku Israel, pemimpin Israel, maka dia tanya begini, ya kamu mau ngasihnya seperti apa sama saya? Ada tanah yang seperti apa? Ya udah, yang ada kalau kamu mau kasih saya terima. Beda kan saudara? Kalau diminta, itu diminta. Hei, saya minta dong. Kalian kan dapat tanah, saya kan dapat tanah. Saya kan mimpin kalian. Saya kan capek mimpin kalian, mimpin perang, mimpin merebut. Saya kan punya jasa. Mana punya saya? Beda jauh, beda jauh banget. Nggak sama. Dalam bahasa Inggrisnya as dan asket, ya. Itu beda. Diminta sama ditanya. Biarlah kita dalam posisi seperti Yosua. Kalaupun kita sudah melakukan ini dan itu, kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau kasih apa, terserah Tuhan. Saya percaya yang terbaik yang Tuhan kasih sama saya. Ada amin saudara. Kalaupun kita sudah melakukan ini dan itu, tapi biarlah posisi kita di posisi bertanya seperti Yosua. Tuhan, terserah Tuhan. Kalau kita sudah kita merasa kita sudah melakukan ini dan itu buat Tuhan, tapi kemudian masalah himpitan, ekonomi, bisnis masih belum, kita tanya sama Tuhan, kalau boleh Tuhan. Beda, ini sikap. Seperti saya datang sama saudara, hei, sama saya datang ke rumah Om Saudara, saya kata ketok, Om, Tante, permisi, boleh main nggak? Tapi beda ketika saya datang, masuk dong, saya kan gembala, jitak. Saudara udah bagus tuh bukain pintu, nggak lempar sepatu sama saya. Ini sikap, sopan santun, etika kita sama Tuhan. Bahkan ini menunjukkan sikap hati kita, isi hati kita seperti apa. Yosua nggak merasa dirinya berhak. Yosua nggak merasa dirinya, wah, saya punya jasa, mana bagian saya, mana? Katanya cuma tipis, tapi punya maknanya beda. Di Alkitab kita, ya, seperti yang dimintanya, bukan seperti yang ditanyakannya. Tadi saya nggak mau bahas, buat saya terlalu simple, tapi ternyata Tuhan kayak dorong saya untuk sampaikan, karena ini punya makna yang jauh sekali antara nanya dan meminta. Ini punya jadi. Seperti sudah tahu, Februari itu mau musyawarah nasional.
Sampai bulan apa saudaraku? Sebetulnya sudah jadi pergumulan saya, karena saya bertanya sama Tuhan, ya saudara, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan seperti apa, bagaimana? Ya, Tuhan maunya kayak apa? Ya, tadinya saya sudah nggak mau saudara, sungguh, ya, saya lagi nggak omong-omong bohong di depan saudara, saya nggak. Tadinya saya udah nggak mulai, saya udah mau fokus sama penggembalaan. Tapi hati kecil saya bilang begini, kayak gini saudara, kamu kan hamba Tuhan. Sekarang kalau Tuhan masih suruh kamu pergi, lalu kemudian kamu nggak mau, ya kan saudara? Tuhan suruh saya bergerak, suruh saya melayani, tapi saya bilang saya nggak mau Tuhan, udah aja suruh orang lain. Apakah itu sebuah sopan santun di hadapan Tuhan? Saudara punya pembantu nih, ya, lalu kemudian itu bersihin kamar, suruh orang lain aja sibuk, ya jangan saya, udah saya sih, kan nggak gitu, ya, saya cuma diingatkan begitu, saudara. Sama halnya juga ketika Tuhan juga ingatkan saya, seperti hati nurani saya bilang begitu, kalau saya mau maju, ternyata Tuhan juga bilang enggak, jangan kamu udah cukup. Itu jadi dilema buat saya. Itu jadi dilema, itu jadi pergumulan saya tanya sama Tuhan, jadi gimana Tuhan, bingung saya minta petunjuk Tuhan saudara, saya minta petunjuk Tuhan. Ya saudara, kalau saya ambisi saya bisa, ya saya bisa kotak-katik supaya saya maju, ya saudara, saya bisa kotak-katik, ya supaya semuanya mendukung saya. Orang-orang yang duduk di ini pokoknya dalam hal ini saya sungguh saudara, dan saya ajar itu sama Bapak Ibu saudara. Saya tanya sama Tuhan, saya cuma bilang ini orang-orang saya bilang udah, saya percaya Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kedaulatan untuk mengangkat dan tidak mengangkat seseorang. Ada amin saudara? Amin. Dan itu kita udah punya prinsip seperti itu, ya udah jangan banyak ini diiniin, di kotak-katik ini diiniin gitu, jadi kayak politik. Jadi akhirnya begitu, majunya kita tuh karena maunya kita, majunya kita tuh karena kita pengen, bukan karena Tuhan pengen. Saya ajar sebenarnya, ya, karena di dalam dunia pelayanan juga lebih mengerikan. Kalau saudara melihat, Pak, lebih mengerikan. Ambisi itu seperti suara Tuhan dalam hati, ngeri sekali. Ambisi itu jadi seperti legitimasi bahwa Tuhan, kita mesti banyak tanya sama Tuhan. Ya, orang boleh pakai itu, orang boleh tidak pakai itu, tapi saya sebagai hamba Tuhan, karena nama saya hamba Tuhan, ya, saya bilang tadi malam, kalau pendeta itu gelar kehormatan dari sinode, tetapi hamba Tuhan itu bicara tentang karakter kita. Bisa bilang amin saudara? Bahwa dalam firman Tuhan kita disebut semua hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan. Kalau pendeta, kita mungkin saudara nggak akan pernah jadi pendeta. Kenapa? Karena pendeta itu nggak gampang. Pendeta itu dari pendeta pembantu, pendeta muda, lalu baru masuk di pendeta penuh. Dan syarat pendeta penuh kita di sinode kita, pendeta penuh itu harus gembala, nggak boleh nggak gembala. Ya, saudara. Kata pastor bisa disebut kepada siapa orang, kepada siapa saja. Pastor, sekarang lagi musim pastor. Dulu yang saya tahu yang namanya pastor tuh pastor Katolik, saudara, ya kan? Tapi hamba Tuhan itu menunjuk kepada karakter. Hamba Tuhan itu menunjuk kepada seperti apa cara berpikir, gaya berpikir. Hamba Tuhan itu bicara tentang apa? Tentang apa yang kita buat, perilaku. Kalau pendeta sih telah. Saya lebih bangga kalau ada orang bilang saya hamba Tuhan, apalagi kalau sampai Tuhan bilang saya hamba Tuhan. Makanya apa? Musa selalu diperkenalkan hamba Tuhan.
Kata hamba Tuhan itu setiap kali ada kata hamba Tuhan itu sebuah pengakuan. Biarlah kita punya hati hamba Tuhan. Amin, saudara. Hati hamba Tuhan itu apa? Ada apa-apa tanya Tuhan. Kalau menurut Tuhan bagaimana? Kalau menurut Tuhan boleh enggak? Kalau menurut Tuhan bagus. Itu hamba Tuhan. Tolong kita ya saudara, supaya terbangun terus dalam hidup kita hati hamba Tuhan itu saudara. Ya, yang dimana keputusan Tuhan itu kedaulatan yang tertinggi. Kita punya keinginan, tapi kita samakan dulu, maksudnya kita tanyakan dulu. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, dengan segenap hati walaupun itu sakit, kita gugurkan semua. Demi apa? Demi kehendak Tuhan yang nyata terjadi dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan.